Puji Tuhan, satu hari lagi Tuhan berikan bagi kita hari ini, Selasa 6 Desember tahun 2022. Percayalah Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 7 hari bersama Mika. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri pembacaan kitab Mika, persisnya Mika 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Terima kasih atas kesetiaan dan semangat sidang jemaat Tuhan dan saudara dimanapun berada untuk mau terus belajar dan mengerti kehendak Tuhan lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Kiranya saudara akan semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Amin. Judul renungan kita hari ini dari pasal terakhir kitab Mika ini adalah Dipulihkan dengan Kasih-Nya. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sidang jemaat Tuhan, perikop dan pasal terakhir ini berkisah tentang pengharapan Yehuda akan keselamatan yang datang dari Tuhan Allah Israel ketika mereka mengakui dosa-dosanya. Tuhan tidak hanya menyelamatkan, bahkan Allah juga akan menerangi umat dengan firman-Nya dan memulihkan kehidupan mereka. Yehuda betul-betul telah menyadari kejatuhannya dan kehidupan mereka yang begitu gelap. Karena itu mereka menyatakan pertobatan dan siap memikul segala akibat dari dosa-dosa mereka. Luar biasa. Pertobatan Yehuda diterima oleh Tuhan, sehingga Mika menyatakan sebuah janji tentang pemulihan Yehuda di masa mendatang. Pada waktu itu, bangsa-bangsa yang mempertanyakan keberadaan Tuhan dan segenap musuh Yehuda akan dipermalukan dan menerima hukuman dari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, sebagai orang berdosa, manusia membutuhkan pertolongan Allah untuk menyelamatkannya dari perbudakan dosa. Namun dari pihak manusia harus ada penyesalan yang sungguh-sungguh dan pengakuan akan dosa-dosa di hadapan Allah. Dengan mengakuinya, kita sadar bahwa kita telah menyimpang dari kehendak Allah. Selain itu, kita pun sadar bahwa hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Allah melihat pertobatan umat-Nya sehingga akan mengampuni dan menyelamatkan mereka. Setelah menerima keselamatan itu, setiap orang perlu terus diterangi dan dituntun oleh firman Tuhan agar ia tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Firman-Nya akan memimpin setiap orang menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Doaku seperti Allah memulihkan Yehuda, Allah juga akan memulihkan hidup kita yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kita tidak dapat memulihkan diri kita sendiri. Hanya Allah yang sanggup melakukannya bagi kita. Amin. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, penutupan kitab Mika yang telah kita baca selama 7 hari ini mengingatkan kita kembali betapa Tuhan mengasihi umat ciptaannya. Tidak ada hal yang dipikirkan oleh Allah, dan itu telah dinyatakan lewat pekerjaannya dengan mati di kayu salib, yaitu mengasihi kita sebagai umat ciptaannya. Dan tidak ada hal yang paling berharga baik di bumi maupun di sorga kecuali diri kita. Itu sebabnya Dia mau mati di kayu salib menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, marilah kita terus berpaut kepada kasih Allah, berpegang teguh kepada firman Allah, dan percaya jika Dia telah mengasihi kita, maka segala hal yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas daripada kendalinya. Tetaplah percaya pada setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu tidak pernah mencelakakannya, tapi justru akan mendatangkan kebaikan. Karena kebaikan kita adalah sukacita bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang kerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah, kemana dan dimanapun kita berada sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah di dalam hidupmu. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit dan yang sedang membutuhkan pemulihan kesehatan, dalam nama Yesus, sembuhlah, sehatlah, sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.